Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKLDK dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita dijauhkan dari terjangkitnya virus COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mencoba membahas tentang kondisi negeri kita, terkhusus berkenaan dengan apa sih keputusan yang diambil oleh rezim dalam menangani kasus penyebaran virus corona yang sangat-sangat cepat sekali menyebar di Indonesia. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa keputusan yang diambil oleh rezim? Hayo, yang tahu tak kasih sepeda loh. Jadi teman-teman, keputusan yang diambil oleh rezim dalam menangani kasus ini adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akan tetapi, rezim juga menyinggung soal darurat sipil loh. Nah, kalau misalnya ini dipakai, teman-teman, artinya kita sebagai masyarakat itu disuruh untuk tetap stay di rumah, akan tetapi kebutuhan kita selama tinggal di rumah itu tidak dijamin oleh pemerintah. Artinya selama kita di rumah, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sandang pangan dan lain-lain sebagainya, itu tidak mendapatkan jaminan. Nah, darurat sipil ini kan tidak menjamin tentang itu, tidak menjamin kebutuhan masyarakat selama di rumah. Terus yang paling cocok tuh apa? Jadi yang paling cocok kalau menurut saya bukan darurat sipil kalau mau. Akan tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ kan di pasal 6 jelas bahwasanya kurang lebih redaksinya itu pemerintah menjamin penuh atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pokok masyarakat selama masa karantina. Artinya kita disuruh di rumah aja, tetapi pemerintah menjamin. Nah, ini kan adil gitu loh. Ini kan jauh lebih fair. Ini kan mungkin lebih bisa menertibkan masyarakat biar nggak keluar rumah. Lah, darurat sipil, adilnya di mana coba? Nah, makanya dari dua undang-undang ini kan sudah jelas ya, teman-teman, mana yang paling cocok kita gunakan. Ya jelas undang-undang karantina kesehatan itu jauh lebih baik, jauh lebih adil, jauh lebih memanusiakan manusia. Bahkan di Islam sendiri sudah dijelaskan loh, ketika ada wabah seperti ini apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya ketika kalian mendengar wabah terjadi di suatu tempat, maka janganlah kalian mengunjungi tempat itu. Akan tetapi jika wabah itu terjadi di tempat kalian, maka kalian jangan keluar dari tempat kalian. Artinya kita nggak boleh kemana-mana. Kalau bahasa sekarang sih ya lockdown ya. Alah bang, kan kalau lockdown negara harus menanggung semua rakyatnya. Indonesia ini kan luas, jadi otomatis ketika negara menanggung maka akan mempengaruhi ekonomi kita. Aduh, suka heran deh sama orang yang ngomong kayak gitu. Lah, sekarang gini deh, kalau permasalahannya takut ekonomi kita akan melemah atau terganggu, lah sebelum ada wabah ini kan kondisi ekonomi kita ya gini-gini aja kan, PHK di mana-mana, kemudian kemiskinan apa istilahnya gini, kemiskinan meningkat, kemudian barang-barang harganya pada naik semua. Berarti kan nggak ada kaitannya sebenarnya, ini nggak berpengaruh. Teman-teman mau tahu nggak sih masalah sebenarnya itu apa, alasannya apa? Kalau yang saya amati, negara ini terlalu banyak hutang sampai bingung mau nyari dana untuk menanggulangi wabah ini itu dari mana. Karena hutang aja udah banyak kan, mau cari uang dari mana lagi coba? Hey, that's pretty good. Makanya nggak heran ada buka donasi bagi yang mau membantu penderita COVID-19. Bahkan yang terbaru ini pembayaran zakat harus dipercepat sebelum Ramadan. Ini kan
Aduh, bingung mau bilang apa. Ya intinya semua jadi kacau deh kalau memang semua nggak diatur dengan baik sejak awal. Intinya teman-teman, kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan dan diberikan pemimpin yang terbaik sehingga masalah-masalah seperti ini bisa ditangani secara total, tuntas dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.